selama kombrek diskusi terus berjalan di studio, Pak Suhendri tadi menyatakan terkait dengan untuk mengkritisi sikap KPK atau apa yang dilakukan KPK terkait dengan Setia Novanto. Iya, kita melihat berangkat dari Undang-Undang Susdut ini nomor 17 tahun 2014, kemudian lahirnya uji material terhadap putusan terhadap undang-undang ini lalu putusan MK. Ini kan bentuk dinamika ya, bentuk dan dinamika terjadi pergeseran paradigma dalam praktek peradilan kita, baik dalam konteks undang-undangnya maupun dalam pelaksanaan. Singkat saja Pak. Kemudian Pak. Nah, tentu banyak yang kita lihat di sini dari putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu jelas dikatakan untuk mentersangkakan seseorang harus penyidik ini meriksa calon tersangka, di samping dua alat bukti yang sah menurut 184 KUHP. Nah, saya tidak melihat KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Pak Novanto sebagai calon tersangka. Anda pasti tahu kenapa sebabnya Pak, karena Pak Setia Novanto ketika dipanggil beberapa kali juga tidak ada. Kalau waktu itu dia dipanggil sebagai saksi, ya, sebagai calon tersangka kan belum. Ya kan? Dia baru dipanggil sekali. Itu Pak yang saya katakan tadi di dalam pasal 44 Undang-Undang KPK itu apa namanya, prosesnya berbeda dengan KUHP gitu. Ya, dia di penyelidikan saja sudah boleh mendapatkan dua alat bukti. Itu artinya tidak perlu melakukan pemeriksaan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu jelas mengatakan harus ada dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 14 KUHP. Ya itu ada dua alat bukti waktu penyelidikan sudah ada dua alat bukti. Begitu masuk ke penyidikan, maka penyidikannya kan definisi penyidikan adalah mencari alat bukti, menjadi terang tindak pidananya, menetapkan tersangka. Nah, kalau sudah ada dua alat bukti, tindak pidananya sudah terang, ya tinggal menetapkan tersangka. Itu yang gunanya undang-undang. Itu yang dimaksud leg spesialis dari teman-teman KPK. Itu gunanya undang-undang KPK. Freddy ini yang lagi diuji kan gitu. Pak Yasin, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana pada saat pengalaman Anda di KPK, Jadi Pak? pasal 44 ini apabila pada tahapan penyelidikan itu sudah diketemukan dua alat bukti yang permulaan yang cukup, itu tertulis itu di situ itu, maka penyelidik bisa melaporkan ke pimpinan KPK, otomatis pimpinan KPK akan menugaskan kepada tim penyidik untuk melakukan penyidikan. Tuh, jadi berbeda dengan yang diatur di KUHP. Ini lex spesialis dari Kode Lex Generalinya di situ. Ada beberapa aturan yang memang tidak sama dengan yang ada di KUHP. Itu contoh kasusnya ya, seperti itu. Dan itu sudah merupakan jurisprudensi dari apa yang telah dilakukan oleh KPK karena sudah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat final yang seperti itu. Termasuk juga pemanggilan kepada pejabat negara yang apabila penegak hukum yang lain, kejaksaan dan kepolisian itu harus minta izin ke presiden, maka diatur di pasal 46 itu. Jadi yang namanya penegak hukum yang punya kewenangan an extraordinary crime itu juga harus punya an extraordinary way. Yang membuat pasal 46 itu juga DPR dan pemerintah. Baik. Saya terakhir Pak. Dan terhadap pasal itu sekarang lagi diajukan judicial review, Pak. Saya terakhir ke Pak Suhendri. Pak, sekarang posisi Golkar ini kan sudah menjadi sorotan. Apalagi sekarang Ketua Umum DPR, sekarang juga menjadi Ketua DPR dan juga Ketua Umum Anda sudah dalam posisi tersangka oleh KPK. Apa yang akan dilakukan oleh Golkar? Apakah sudah disiapkan penggantinya seandainya nanti Setia Novanto tidak lagi menjadi Ketua DPR? Pertama saya mau garis bawahi dulu bahwa persoalan EKTP ini adalah berkaitan langsung dengan persoalan pribadi Pak Novanto. Tidak terkait dengan persoalan Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua, Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah mempunyai komitmen tinggi, mempunyai konsistensi yang tinggi terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Silakan lakukan proses hukum sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita menghormati itu dan menjunjung tinggi itu. Tentu kita mengingatkan harus menjunjung tinggi azas presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Lalu terkait dengan dinamika atau probabilitas Partai Golkar terkait daripada kasus Pak Novanto ini, tentu ada dampaknya. Kita tidak nafikan. Tetapi yang namanya
partai Golkar ini adalah partai yang cukup berpengalaman, cukup tua lah dalam bermasalah kan gitu. Jadi persoalan yang ada justru menimbulkan sebuah apa namanya memacu daya saing berpikir daripada kader untuk berpikir cerdas ketika menghadapi sebuah persoalan sehingga keluar dari persoalan secara baik. Siapa kader yang disiapkan Pak untuk menggantikan Setia Novanto? Saya pikir ini kita berdemokrasi saja. Untuk melakukan suatu penggantian terhadap Pak Novanto kan ada mekanisme dari partai itu sendiri. Tapi berkejaran dengan waktu Pak, karena ini kan sebentar lagi sudah mau pemilu juga. Kita nggak bisa juga. Pertimbangan selalu Partai Golkar itu berlandaskan kepada sistem, bukan kepada personal. Gitu. Atau kasus ini berpengaruh nggak terhadap Oke, singkat saja Pak. Sudah waktunya. Elektabilitas Partai Golkar pasti berpengaruh, kita nggak bisa nafikan. Tetapi untuk menggantikan pengurus partai atau memberhentikan ketua umum itu ada mekanismenya, ada prosedurnya. Kita menjunjung tinggi prosedur itu. Golkar bisa bertahan sampai detik ini karena menjunjung tinggi mekanisme yang ada di partai itu. Cara pengelolaan partai itu yang menjadi konsep pertahanan kita, bukan terletak kepada figur, pada orang. Gitu. Prosedur itu yang tidak diikuti Pak Novanto ketika dipanggil KPK. Oke, baik. Baik, terima kasih para narasumber atas waktu yang bergabung bersama kami di Saling Silang. Itu tadi menjadi akhir diskusi kita pada Saling Silang malam ini. Saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratna Dumila, selamat malam. Sampai jumpa.